Selamat pagi, salam damai sukacita. Kita boleh bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah. Dan saya juga mau menyapa jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online dari rumah. Selamat beribadah. Mari kita mau tenangkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ke hadapan hadirat Tuhan. Kita mau katakan, Engkau Yesus penyelamat kami. Engkau penghibur kami, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan.
pada pagi hari ini Tuhan. Jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, mari Tuhan Engkau ambil alih sepenuhnya ibadat ini, sehingga ibadat ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami semua boleh menikmati hadirat Allah. Kami semua menikmati lawatan Tuhan dalam hidup kami. Kami yang berbeban berat, kami yang datang dengan berbagai pergumulan apapun, kami percaya kalau kami meninggikan Engkau, Engkau hadir, Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan kelepasan, Engkau memberikan kemenangan dan sukacita yang besar datang daripada-Mu Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan di altar-Mu Tuhan ini, Tuhan Engkau kuduskan semua, Engkau perlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, dan urapan Allah terus mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga pelayanan mereka mendatangkan berkat bagi kami sekalian. Kami semua boleh bersukacita memuliakan nama Tuhan. Segala gangguan roh jahat dalam bentuk apapun Engkau halaukan semua, dan biarlah Roh Kudus boleh mengambil bagian dalam setiap kehidupan kami, dan kami dapat bersukacita meninggikan Engkau. Anak-anak Tuhan atau umat Tuhan yang mengikuti secara live, Tuhan lawat mereka, dan biar mereka boleh mengikuti dengan baik, dan mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Allah yang hidup, kami memulai ibadat pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyatakan kemuliaan, kebesaran, karena Dia Raja segala Raja. Kita mau angkat pujian. Mari kita semua umat pilihan Allah. Waktunya
katakan, Yesus, Kaulah sahabat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Benar Bapa, apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami, satu hal kami percaya bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Buktinya Tuhan, Engkau memelihara kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan yang besar di dalam setiap hidup kami Bapa. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Mari Engkau pakai dan urapi hamba-Mu yang terbatas adanya Tuhan. Mari Engkau sempurnakan setiap apa yang Tuhan kehendaki hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah itu boleh menjadi rema di dalam setiap hidup sidang jemaat Tuhan. Kami semua bersepakat, kami semua bersatu hati. Kami semua bersepakat untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bertumbuh di dalam pengenalan kami kepada Tuhan. Dan membawa hidup kami untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuasa kegelapan yang ingin mengambil berkat firman-Mu Tuhan pagi hari ini, mengintimidasi kami lewat hati, pikiran, perasaan kami. Bersatu hati kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hanya ada satu kuasa di tempat ini, yaitu kuasa Roh Kudus Tuhan, memenuhi setiap hati kami, memenuhi ruangan ini, memberi sukacita dan damai sejahtera bagi kami semua. Kami dulu dengan tenang menerima firman-Mu, kami pulang membawa berkat sukacita yang berkelimpahan Tuhan sediakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami akan siapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu pagi hari ini. Berbicara dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berharap sapaan salam damai sejahtera saya boleh sampai kepada Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini dengan sambutan sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Bisa lambaikan tangan pagi hari ini. Puji Tuhan, betapa dahsyat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Menghadapi banyak kesulitan, menghadapi banyak tantangan, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Puji akan nama Tuhan. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan tema kita di bulan April ini, dan ini merupakan tanggal yang terakhir kita ada di, atau minggu yang terakhir kita ada di bulan April, dan kita masih dalam tema yang sama, yaitu kita belajar tentang kuasa kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Yesus bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus kan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, atau kita sekedar memahami bahwa benar Yesus itu bangkit, tetapi kuasanya itu belum berdampak di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat dalam Alkitab kita, Filipi 3 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah temukan, mari kita berdiri, kita akan baca dua ayat ini bersama-sama. Dan hitungan yang ketiga, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan katakan pada pagi hari ini lewat seorang rasul. Ia mengatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal siapa? Mengenal Kristus Yesus. Rasul Paulus memiliki kerinduan yang dalam untuk mengenal pribadi Yesus. Dan bukan hanya sekedar mengenal, tetapi Rasul Paulus juga ingin mengenal dan merasakan kuasa kebangkitannya, kuasa kebangkitan Yesus.
Sehingga Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya Rasul Paulus memiliki kebenaran secara lahiriah yang mendekati kesempurnaan. Saya katakan demikian karena apa, Bapak Ibu Saudara? Rasul Paulus, kalau berbicara tentang seorang Rasul Paulus, dia di dalam melakukan hukum Taurat, firman Tuhan mengatakan bahwa dia hampir mencapai kesempurnaan. Ayatnya yang keempat saya akan baca bagian B. Jadi ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara lahiriah Rasul Paulus melakukan segala sesuatu. Hukum Taurat ia taat melakukannya, dan firman Tuhan katakan tidak bercacat, hampir mendekati kesempurnaan. Tetapi Rasul Paulus tidak merasa bangga dengan hal itu. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia menganggap semua itu sampah atau suatu kerugian. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena ia rindu mengenal Kristus. Dia mengatakan bahwa ia menganggap semua itu suatu kerugian, dan dia berlari pada tujuan untuk memperoleh dan meninggalkan segala sesuatu. Dia berlari untuk memperoleh apa yang disebut dengan panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Hal itu kenapa demikian terjadi? Dengan cara apa Rasul Paulus ingin mengenal pribadi Yesus? Dengan cara apa Rasul Paulus ingin mengenal kuasa kebangkitan itu, ingin merasakan kuasa kebangkitan itu di dalam dirinya? Kita akan belajar bersama pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus merupakan bukti bahwa Dia adalah anak Allah. Kebangkitan Yesus juga menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas maut. Banyak definisi umum yang kita sudah sering dengar tentang kebangkitan daripada Yesus. Yesus katakan bahwa lewat kebangkitannya Ia menunjukkan bahwa Ia berkuasa atas maut. Yohanes 10 ayat yang ke-17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Yesuslah yang memberikan hidup, Yesus pula yang berhak untuk mengambilnya. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kebangkitan Yesus membawa hidup yang baru, membawa perubahan bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan, bagi kehidupan kita manusia. Kebangkitan Yesus adalah bukti penggenapan dari hukum. Kebangkitan Yesus adalah bukti penggenapan daripada nubuatan dalam perjanjian lama, dan perkataan Yesus adalah benar ketika Ia masih berada di bumi bersama dengan murid-muridnya. Mazmur, kita lihat penggenapan nubuatan Allah tentang kebangkitan Kristus. Mazmur pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Perkataan Yesus juga digenapi di dalam Matius 16 ayat yang ke-21. Matius 16 ayat yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala
sebagai anak-anak Tuhan. Ada kuasa yang seharusnya kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bukan sekedar kita pahami bahwa Yesus kita telah mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi apa untungnya dalam kehidupan kita? Apa yang kita peroleh dari kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus? Kematian Yesus untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Dan kebangkitannya itu untuk apa bagi kita sebagai anak-anak Tuhan? Kuasa apa yang kita nikmati lewat kebangkitan daripada Yesus Kristus? Pagi hari ini kita belajar bahwa kuasa kebangkitan Yesus ada keuntungan, ada faedahnya bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat apa keuntungannya bagi orang percaya, apa faedahnya, apa dampaknya bagi orang percaya dari kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Kalau kita katakan bahwa kita anak-anak Tuhan, kalau kita katakan bahwa kita adalah orang percaya, lalu kita tahu bahwa Yesus kita bangkit, tetapi kita tidak mendapatkan sesuatu, kita tidak memperoleh sesuatu daripada kuasa kebangkitan Kristus, hal itu perlu dipertanyakan kembali dalam setiap kehidupan kita. Seharusnya itu kita alami dalam kehidupan kita. Segala karya yang Tuhan buat, segala sesuatu yang Tuhan buat, seharusnya itu kita nikmati di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kita pahami, bukan sekedar kita percaya, tetapi seharusnya kita miliki, kita rasakan, kita mendapatkan sesuatu dari setiap karya yang Yesus kerjakan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang Yesus lakukan itu untuk apa? Apakah untuk dirinya sendiri? Tidak, Bapak Ibu Saudara, tetapi untuk kita. Lalu apakah itu sudah kita alami di dalam kehidupan kita? Kalau belum, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mungkin Allah ingin supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, jemaat Tuhan yang Dia kasihi, Allah merindukan supaya kita benar menikmati kuasa kebangkitan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus memberikan jaminan atau kepastian keselamatan dan pengampunan dosa. Amin. Sekali lagi saya katakan, kuasa kebangkitan Kristus memberikan jaminan atau kepastian keselamatan dan pengampunan dosa. Paulus menegaskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17 sampai 18. Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam Alkitab dan saya akan baca bagi kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17 dan 18. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Bisa katakan amin. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Itu keuntungannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Bisa berikan kemuliaan bagi Tuhan kita pagi hari ini. Beruntung kita percaya kepada Yesus. Dia mati, dia bangkit. Kuasanya nampak dalam hidup kita, bahwa dia tidak mati di dalam kuasa maut, tetapi dia bangkit sebagai Allah yang hidup, dan dia memberikan keselamatan secara sempurna dalam setiap kehidupan kita. Tidak sia-sia pagi hari ini kita yang percaya kepada Yesus. Tidak sia-sia kepercayaan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kepada pribadi yang benar. Kita percaya kepada Kristus sebagai Allah yang hidup. Dia adalah Injil, dia adalah Allah yang hidup, dia adalah kabar baik, dia adalah kebenaran itu yang membawa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang tidak sekedar percaya dan mengalami kesia-siaan di dalam kepercayaan kita, tetapi kita mengalami kuasa di dalam kepercayaan kita lewat kebangkitan daripada Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan orang percaya. Kebangkitan Kristus dihubungkan dengan keselamatan orang percaya, seperti dikatakan di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Yesus diserahkan karena pelanggaran, karena dosa kita.
dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Garis bawahi ini. Dibangkitkan karena pembenaran kita, bukan kebenaran kita. Hal ini perlu kita ketahui. Yesus Kristus dibangkitkan karena pembenaran kita. Artinya kita dibenarkan, bukan kita ini benar. Ya, kita harus pahami hal itu. Yesus Kristus bangkit bukan karena kita benar, tetapi kita telah dibenarkan. Amin. Karena kita telah dibenarkan, Yesus Kristus dibangkitkan. Ayat lain juga di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-33 dan ayatnya yang ke-34. Roma 8 ayatnya yang ke-33 dan ayatnya yang ke-34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Dia bukan sekedar mati, dia bukan sekedar bangkit, tetapi dia juga menjadi pembela bagi kita. Amin. Dia menjadi pembela bagi kita. Tak kalah kita dalam keadaan apapun. Hari ini firman Tuhan katakan bahwa Yesus, dia menjadi pembela bagi saya dan saudara. Tidak pernah dia membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Tidak pernah dia membiarkan kita untuk melangkah sendiri. Bapak ibu saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan yang memberikan jaminan, kepastian, keselamatan dan pengampunan dosa bagi setiap kehidupan kita. Apalagi setiap masalah kita, nyawanya ia berikan bagi kita, Bapak ibu saudara. Apalagi setiap masalah yang sedang kita alami pada pagi hari ini, percaya Yesus sanggup untuk menolong kehidupan kita. Haleluya. Hal yang kedua, mari kita lihat berikut. Hal yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan atau memberikan keberanian untuk mengabarkan Injil dan bersaksi. Amin. Kita lihat murid-murid daripada Tuhan Yesus. Bapak ibu saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan abaikan perubahan diri daripada murid-murid. Murid-murid adalah orang-orang yang merasa kalah total dan putus asa pada waktu penyaliban Yesus. Tetapi dibutuhkan hanya beberapa hari. Kemudian sesudah itu mereka bersedia dijebloskan ke dalam penjara, bahkan mati demi nama Yesus. Murid-murid kehilangan pengharapan. Murid-murid putus asa ketika melihat Yesus disalibkan, melihat guru mereka disalibkan. Mereka kehilangan pengharapan. Mereka mulai merasa putus asa. Tetapi ketika Yesus mati, dikuburkan, dan setelah Yesus bangkit, perubahan total terjadi dalam kehidupan murid-murid. Firman Tuhan katakan, yang awalnya mereka dikatakan penakut, Petrus sendiri tidak mengakui siapa Yesus pada waktu itu, walaupun hanya ada seorang perempuan lemah yang bertanya. Tetapi ketika ia menikmati kuasa kebangkitan Kristus, ketika ia menikmati kuasa kebangkitan Kristus, Petrus bersedia untuk dipenjara. Petrus rela mati untuk nama Yesus karena dia tahu bahwa ia mempercayai Allah yang hidup. Ada kuasa yang Tuhan transferkan ketika ia bangkit. Allah memberikan keberanian. Yesus mendatangkan keberanian lewat kuasa kebangkitannya. Dan itu dia sampaikan kepada setiap murid-muridnya. Mereka tidak merasa takut. Mereka tidak merasa gentar. Walaupun kondisi saat itu tidak memungkinkan bagi mereka. Kondisi saat itu tidak mendukung bagi mereka untuk mengabarkan Injil. Tetapi kuasa yang mereka terima daripada Yesus lewat kebangkitannya memberikan mereka keberanian untuk menerobos, maju walaupun banyak tantangan, maju walaupun banyak halangan. Bapak ibu saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perubahan juga dialami oleh murid-murid Yesus. Bukan hanya Petrus, Andreas, Yakobus, dan yang lainnya. Ketika mereka mengetahui Yesus mati, banyak mereka yang kembali kepada profesi mereka yang awal sebagai penjara ikan. Mereka kembali. Tetapi ketika Yesus bangkit, mereka kembali percaya kepada Kristus. Ketakutan, keraguan, kebimbangan mereka hilang.
Dan itu digantikan mereka menjadi berani untuk mengabarkan Injil. Mereka berani untuk bersaksi tentang Yesus. Walaupun tantangan harus mereka hadapi, walaupun kesukaran harus mereka hadapi, walaupun aniaya harus mereka hadapi, tetapi mereka tidak mundur, sebab kuasa itu sudah dinikmati di dalam setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sepatutnya kita menjadi orang yang dapat bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi terang untuk menerangi kegelapan. Kita menjadi garam yang dapat berfungsi memberi rasa. Kita menjadi terang. Kita menjadi sesuatu, menjadi saksi yang hidup. Orang lain bisa melihat Kristus di dalam kita. Orang lain bisa menyaksikan betapa Yesus itu hidup di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Jangan kita merasa nyaman tentang apa yang sudah Tuhan lakukan. Kita merasa bahwa saya sudah diselamatkan, lalu sudah sampai di situ. Jangan puas sampai di situ. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini katakan, kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu di dalam kehidupan kita, kita berani untuk bersaksi, kita berani untuk menyampaikan siapa Yesus kita. Bukan berdiri dan berkhotbah Bapak Ibu Saudara, tetapi lewat kehidupan kita sehari-hari, lewat kehidupan kita pribadi kita, perkataan, tingkah laku kita, perbuatan hidup kita, kita dapat menjadi saksi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Kalau kita sudah menikmati kuasa kebangkitan Kristus, jangan takut. Jangan takut untuk menyaksikan kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sampaikan, nyatakan itu di dalam setiap perbuatan hidup kita, supaya orang lain bisa melihat bahwa Yesus hidup di dalam hidup kita. Amin. Hal yang terakhir, hal yang ketiga, kuasa kebangkitan Yesus yang ketiga. Kita lihat di ayat pokok kita tadi, Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara, kata persekutuan dalam penderitaannya, kata persekutuan dalam penderitaannya yang disampaikan oleh Paulus di sini mendefinisikan bahwa kuasa kebangkitan Kristus menghilangkan ketakutan. Kuasa kebangkitan Kristus menghilangkan ketakutan. Ketakutan menghadapi tantangan iman, ketakutan menghadapi persoalan hidup, ketakutan menghadapi kekhawatiran yang sedang melanda kehidupan kita. Akhir-akhir ini banyak orang yang ketika dijumpai selalu berkata seolah-olah tidak ada keberanian untuk menjalani kehidupan. Persoalan hidup seolah-olah terlalu berat. Masalah dan tantangan yang dihadapi silih berganti. Banyak orang bilang corona belum selesai, seroja sudah datang. Habis seroja sudah tahu apa lagi. Hidup ini rahasia. Tapi percaya kalau hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Percaya kalau hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Apapun boleh datang, tetapi kita tetap kuat karena Dia memberikan kuasa bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kuasa kebangkitan Kristus menghilangkan ketakutan. Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Kenapa Paulus katakan itu? Ya, kenapa Paulus tidak sampai yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya sampai di situ? Tetapi Paulus katakan dan persekutuan dalam penderitaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa Paulus katakan itu? Kenapa Paulus bisa mengungkapkan bahwa ia juga rindu ada dalam persekutuan dalam penderitaannya, dalam penderitaan daripada Yesus? Apakah penderitaan itu menyenangkan? Halo Bapak Ibu Saudara, apakah penderitaan itu menyenangkan?
Apakah penderitaan itu membuat kita bersuka cita? Apakah penderitaan itu membuat kita seperti orang menerima hadiah yang besar? Tentu tidak. Penderitaan itu tidak menyenangkan. Tetapi kenapa Rasul Paulus katakan itu? Karena ini rahasianya. Rasul Paulus katakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Kalau kita benar mengenal Yesus kita, kalau kita benar mengenal pribadi Yesus kita yang kita sembah pada saat pagi hari ini, dan kita alami kuasa kebangkitan itu di dalam setiap hidup kita, penderitaan boleh datang, sakit penyakit boleh datang, pergumulan boleh datang, tetapi kita tetap memandang kepada Dia yang memberikan jalan keluar. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Yang penting belajar mengenal dengan benar siapa Yesus. Pasti kita kuat. Yang penting kita belajar mengenal kuasa kebangkitan itu dan rasakan nikmati itu di dalam kehidupan kita. Pasti kita kuat. Itu jaminan firman Tuhan. Bukan perkataan saya, tetapi firman Tuhan yang mengatakan demikian. Rasul Paulus katakan bahwa ia mau ada dalam persekutuan penderitaan daripada Yesus. Apakah itu hal yang mudah? Tidak. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengalami penderitaan di dalam pelayanan. Rasul Paulus sendiri bukan sebagai rasul yang gampang, ya. Dia bukan sekedar pandai untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia bukan sekedar pandai untuk menginjil. Dia bukan sekedar pandai untuk menasihati orang atau pandai dalam menulis surat kepada jemaat-jemaat Tuhan. Tetapi apa yang setelah ia sampaikan itu sendiri ia alami. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menulis surat Filipi ini. Dia dalam keadaan di penjara, bukan dia dalam keadaan terbebas. Dia sedang ada di dalam penderitaan. Tetapi kenapa ia berani mengatakan hal itu? Karena kuncinya ia mengenal siapa pribadi Yesus. Kuncinya ia mengenal siapa Yesus yang ia sembah. Siapa anak Allah yang sudah mati dan bangkit bagi kehidupannya. Sehingga walaupun dalam keadaan terjepit, dia ada dalam zona yang tidak nyaman sekalipun, dia dapat katakan bahwa aku menghendaki untuk mengenal Dia, Yesus Kristus, dan kuasa kebangkitannya, dan ada dalam persekutuan penderitaan bersama dengan Yesus. Rasul Paulus berkali-kali mengalami kesulitan di dalam pelayanannya. Kita lihat 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya akan baca cepat bagi kita. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikian, maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Pas ayatnya yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Ayat pasal 6 ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-10. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan,
ketika dianggap sebagai penipu maupun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Ayat 10, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ayat pasalnya yang ke-11 ayat 23. Saya akan bacakan ayat-ayat ini supaya kita melihat bahwa Rasul Paulus sendiri mengalami apa yang dinamakan dengan penderitaan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali di dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini mengisahkan tentang penderitaan yang dialami Paulus di dalam pelayanan. Bukan gampang Bapak Ibu Saudara, bukan gampang Paulus katakan bahwa persekutuan dalam penderitaan, karena dia tahu bahwa Kristus sudah mati baginya dan kuasa kebangkitan itu sudah ada di dalam hidupnya, membuat dia tidak tinggal tenang, membuat Rasul Paulus tidak bisa diam kalau dia tidak menyampaikan tentang siapa Kristus. Dia mau semua orang mengenal siapa Kristus, walaupun harus dihadapi dengan berbagai tantangan, walaupun dihadapi dengan berbagai persoalan. Banyak orang tidak suka, kadang dia diolok, kadang dia dipuji, dia harus dipenjara, mengalami kelaparan, kehausan, dingin dan sebagainya. Tadi firman Tuhan dengan jelas dikatakan, Paulus alami itu di dalam hidupnya. Saya percaya bahwa kita semua jemaat Tuhan yang ada pagi hari ini belum mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Persoalan yang kita hadapi belum seberat yang dialami oleh Rasul Paulus. Lalu apakah dengan itu membuat kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan? Lalu apakah dengan itu kekhawatiran itu mengecilkan kuasa Tuhan kita? Lalu apakah dengan pergumulan yang sedang kita hadapi saat-saat ini mengabaikan begitu besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kita? Pertanyaan itu biarlah tinggal di dalam hati kita, menjadi rema dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Pertanyakan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita dikatakan sebagai orang percaya, sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu di dalam kehidupan kita, seharusnya segala kekhawatiran itu tidak mengganggu kehidupan kita. Amin. Sakit penyakit yang kita bawa saat pagi hari ini, percayalah, dia mati untuk kehidupan kita. Dia tanggung derita. Sebelum dia disalib, dia harus dicambuk. Rasa sakit itu Yesus alami dalam hidupnya. Itu dia terima. Sakit penyakit yang kita bawa pada pagi hari ini, percaya bahwa kuasanya memberikan kesembuhan. Amin. Kuasanya memberikan kesembuhan. Pergumulan kita yang kita bawa pada pagi hari ini, percaya bahwa kuasanya memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap pergumulan hidup. Kekhawatiran kita tentang masalah ekonomi rumah tangga, percaya, kenal Kristus dengan benar, rasakan kuasa kebangkitan Kristus dengan benar dalam setiap kehidupan kita. Alami itu dalam hidup kita. Pergumulanmu terlalu kecil di hadapan Tuhan. Yesus kita lebih besar dari segala-galanya. Yang pagi hari ini percaya bahwa Yesus kita lebih besar dari segala-galanya, bahwa Dia adalah Tuhan yang telah memberikan keselamatan
bagi kehidupan kita. Lewat kuasa kebangkitan yang mari rasakan dan nikmati itu di dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan bahwa kuasa kebangkitan Kristus memberikan jaminan dan kepastian bahwa keselamatan dan pengampunan dosa itu sudah Allah kerjakan dalam hidup kita, dan kita harus nikmati itu di dalam hidup kita. Dia lewat kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan keberanian bagi kita untuk dapat bersaksi tentang Tuhan, dan lewat kuasa kebangkitan daripada Kristus itu kita semua merasa tidak ada yang merasa takut, tidak ada yang merasa khawatir tentang kehidupan, menghadapi tantangan apapun. Firman Tuhan pagi hari ini katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Rasakan itu di dalam setiap kehidupanmu pribadi lepas pribadi. Percayalah, segala pergumulanmu diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Sakit penyakitmu diberikan kesembuhan oleh kuasa bilur Yesus. Kekhawatiranmu diangkat oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa dengan kekhawatiran tidak menambah sedikit untuk umur hidupmu. Burung di udara Tuhan pelihara, kita lebih berharga daripada burung-burung di udara, amin. Dia akan lebih lagi memperhatikan setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Engkau yang ada dalam beban berat, engkau yang ada dalam pergumulan sakit penyakit, masalah ekonomi, pagi hari ini katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari kita berdiri. Kita katakan bahwa penolong yang selalu setia. Perkara apapun yang kau bawa pagi hari ini, haleluya, percayalah bahwa Yesus sanggup menolong kehidupanmu. Dia rela mati untuk menebus setiap dosa salah kita. Masakan masalah kita Dia abaikan. Saya percaya bahwa Yesus ada. Dia tahu setiap pergumulan hidup kita. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin, amin, haleluya. Tak pernah Dia mengecewakan. Katakan bahwa Yesus itu tak pernah gagal. Yesus tak pernah. Dengan iman, jemaat Tuhan katakan penolong yang selalu setia. Haleluya. Selalu setia. Oh, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus itu tak pernah gagal. Yesus itu tak pernah. Segala Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini datang bukan secara kebetulan. Tuhan tahu bahwa kita semua ada dalam pergumulan, baik orang tua, baik anak muda. Anak-anak muda, orang-orang muda, mungkin engkau sedang bergumul dengan masa depanmu. Mungkin engkau sedang bergumul dengan pekerjaanmu. Mungkin engkau sedang bergumul dengan kesulitan yang sedang kamu hadapi, masalah. Orang-orang tua, mungkin ada sakit penyakit yang membelenggu hidupmu, membuat engkau khawatir, membuat engkau takut. Firman Tuhan
ketika kami berada di dalam keterpurukan. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau menyerahkan anakmu mati bagi kami. Bukan hanya mati, bangkit bahkan naik ke surga. Dan Engkau inginkan Tuhan, supaya kami mengenal kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Dan kami hidup di dalam persekutuan penderitaan-Mu. Karena kami tahu lihat semuanya itu Tuhan, kami boleh melihat hidup kesempurnaan di dalam Engkau Allah Bapa. Terima kasih Bapa memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami seluruh jemaat-Mu. Bagi kami jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu, mari Bapa materaikan firman itu di dalam setiap hati kami. Dan firman itu boleh bertumbuh, berbunga dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini mendengarkan suara hati-Mu bagi kami. Engkau mengenal kami Tuhan. Pada pagi hari ini di antara kami yang datang membawa persoalan hidup, yang membawa pergumulan hidup, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan Tuhan membuat kami kuat Tuhan, dan kami boleh mengalami kuasa kemenangan di dalam Engkau. Bagi anak-anak Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan datang membawa pergumulan sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan Tuhan memberikan Tuhan kemenangan, memberikan kesembuhan Tuhan. Karena lewat darah-Mu Tuhan yang tercurah Tuhan, kami boleh mengalami kelepasan, kami boleh mengalami namanya kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat program pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar Allah melihat Tuhan, dan Allah terus berkarya di tempat ini. Bagi seluruh jemaat Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, biar terus berkembang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat provinsi NTT. Kami berdoa buat kota Kupang Tuhan. Biar Tuhan Engkau pulihkan Tuhan. Engkau curahkan kuasa-Mu Tuhan. Dan biar Tuhan terjadi penuaian jiwa Tuhan di mana-mana untuk kerajaan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih bagi tim altar yang pada pagi hari ini yang sudah melayani Engkau. Engkau memberkati kehidupan mereka. Akan percaya Tuhan, biarlah kehidupan kami terus menyenangkan hati-Mu. Inilah doa kami Bapa, inilah syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan yang kita mau angkat pujian Yesus Ku Dahsyat. Oh
Saya melihat ada wajah-wajah sukacita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus tidak dapat mengalahkan segala perkara yang kita alami akhir-akhir ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi, saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan ibadah. Jadwal doa sepanjang minggu ini tetap berjalan seperti biasanya. Hari Jumat kita ada doa dan puasa, hari Sabtu kita ada doa untuk persiapan ibadah hari Minggu, dan jadwal ibadah perayaan Minggu tanggal 2 Mei, Minggu 2 Mei 2021 ini adalah ibadah perjamuan kudus. Yang akan melayani kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Gembala, pemimpin pujian Ibu Citra Daumanu, singers Saudari Fitrima, dan ada penggantinya. Kemudian yang akan melayani dalam bidang multimedia Saudari Irna, dan juga yang akan bertugas di pintu gerbang utama ada Saudara David, dan yang akan menerima tamu yaitu Bapak Denny dan Ibu Len. Dan beberapa hal yang akan saya sampaikan sesuai dengan yang telah kita ketahui pada minggu lalu, ada utusan dari Majelis Pusat datang dan mengunjungi setiap gereja-gereja GPPS yang ada di NTT dan setiap jemaat yang terkena dampak seroja. Bapak MP bersama ditemani oleh Bapak Majelis Daerah, dalam hal ini oleh Bapak Gembala kita, pergi mengunjungi Kota Kupang, Pulau Rote, dan juga Malaka. Oleh sebab itu ada uluran tangan, ada persembahan dari MP yang dinyatakan melalui GPPS Peduli yang akan diberikan kepada setiap jemaat GPPS Dian yang terdampak, dan juga akan ada pelayanan kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan dan juga pelayanan kasih kepada jemaat GPPS Dian. Kalau pelayanan sembako, pelayanan kasih sembako ini adalah tahap yang kedua. Minggu lalu kita sudah bagikan sebagian dan ini adalah tahap yang kedua. Oleh sebab itu saya mengundang Bapak Gembala mewakili MP dalam hal ini sebagai bukti nyata GPPS Peduli untuk dapat menyerahkan uluran tangan kasih kepada jemaat yang terdampak. Saya akan membacakan nama-nama. Penyerahan ini secara simbolis saja ya, tidak semua diserahkan langsung di depan, tetapi secara simbolis oleh 4 orang, yaitu yang pertama Bapak Gakiu, Bapak Alfonsida, Bapak Yan Daumanu, dan Bapak Yoneletik. Saya persilakan untuk dapat tampil ke depan dan akan diserahkan langsung oleh Bapak Gembala selaku MD GPPS NTT dan mewakili MP. Silakan Bapak Yoneletik, Bapak Yan, Bapak Alfons, dan Bapak Gakiu. Sekali lagi ambil foto bersama dulu. Terima kasih, kiranya bantuan ini setidak itu Ibu Yuli Lewana, Ibu ini tidak untuk maju ya. Ibu Yuli Lewana, Ibu Lilis Daumanu, Mama Naema Daumanu Lian, Bapak Yohanes lolos, Bapak Nimrod lolos. Dan yang akan menerima pelayanan kasih dalam bentuk sembako, yang pertama Bapak Leksin Daumanu, yang kedua Ibu Tamara Daumanu, yang ketiga Saudara Ogi Daumanu, yang keempat Ibu Buci Sae, yang kelima Bapak Yes Daumanu, yang keenam Ibu Ance Kedo,
Yang ke-7 Ibu Roni Letik. Yang ke-8 Bapak Seth Daumanu. Yang ke-9 Ibu Yanen Daumanu. 10 Bapak Mengki Daumanu. 11 Ibu Dewi Sabetu. 12 Saudari Novi Daumanu. 13 Bapak Makael Monggoe. Pada nama-nama yang telah saya sebutkan, setelah ibadah ini berakhir akan diserahkan langsung oleh Ketua Tim Diakonia. Dan minggu lalu ada satu yang tersisa, yaitu Ibu Meli Patola. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bersyukur Tuhan menolong kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada anak Tuhan yang hari ini baru pertama kali hadir bersama kami beribadah di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu atau Saudara yang baru pertama kali menginjakkan kakinya untuk beribadah bersama kami di tempat ini, saya minta dan kerendahan hati untuk selalu berdiri. Haleluya. Saya tahu ada tapi tidak apa-apa. Puji Tuhan, pagi hari ini kita semua bersukacita melihatkan Tuhan. Dan saya juga minta maaf bagi yang depan, banyak sekali yang berdiri di luar dan mereka sekalian jemur panas katanya supaya dapat ini vitamin D. Jadi banyak yang jemur, tapi kita akan berpikir untuk nanti kita pasang tenda tetap sehingga tidak ada yang kepanasan waktu di luar. Puji Tuhan, itu saja yang dapat saya sampaikan dan kita akan segera akhiri ibadah kita angkat satu pujian. Saya undang kita semua bangkit. Buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah melawat kami sekalian. Engkau telah membalut setiap luka hati kami. Engkau telah membebaskan kami dari segala cengkraman kuasa kegelapan, dari melulu perhambaan dosa. Engkau telah memerdekakan kami dan Engkau membawa kami untuk melihat dan menikmati kemuliaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, baik yang duduk dalam ruangan ini, baik yang ada di luar karena tidak ada tempat, tetapi matamu tertuju kepada kami sekalian. Engkau melihat keberadaan kami, Engkau melihat kerinduan kami dan kerelaan hati kami untuk datang memuji, menyembah akan nama-Mu Tuhan. Itu sebabnya Bapa, biarlah kasih anugerah Allah, berkat-berkat-Mu terus tercurah dalam kehidupan kami, dan biarlah kami boleh meraih itu dan kami memuliakan, meninggikan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Yang berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka lapangan pekerjaan bagi mereka, untuk mereka boleh melihat pertolongan Tuhan dan mereka boleh terus bersukacita memuliakan akan nama Tuhan. Mereka yang sedang kuliah, mereka yang sedang sekolah, Tuhan beri hikmat akal budi, dan biarlah mereka senantiasa menjadi anak-anak yang cerdas
Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, Tuhan berkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Dan biarlah mereka menikmati berkat-berkat yang langsung daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Agar doa Tuhan buat persembahan daripada anak-anak Tuhan yang sudah dibawa dalam pekerjaan Tuhan. Baik itu persembahan bertangan, mengembalikan milik Tuhan. Persembahan pembangunan, persembahan kasih. Tuhan memberkati kembali dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan. Terutama taruh roh damai sejahtera sukacitamu melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka senantiasa menaikkan ucapan syukur dan terus meninggikan akan Engkau. Apapun yang dibuat oleh tangan mereka, Engkau buat semuanya berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kegiatan-kegiatan sepekan ke depan Tuhan terus campur tangan dan Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan buat para donatur, simpatisan yang telah mendukung di dalam GPPS Peduli Kasih di seluruh Indonesia. Tuhan Engkau memberkati mereka Bapak, sehingga mereka terus bersyukur dan memuliakan Engkau, bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dan ampuni dosa dan salah kami, layakkan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Diberkatilah engkau di ladangmu, diberkatilah usaha dan adonanmu. Apapun yang dibuat tanganmu, dibuatnya semua berhasil. Berkat dari Allah yang Bapa, anugerah dan kasih, penyertaan dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang intim di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.